Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sendiardi Setiafa Muji, NIT 1908010029, Prodi D3 KPNA, Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi diksi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ketepatan pilihan kata dipengaruhi oleh kemampuan mengetahui, menguasai dan menggunakan sejumlah kosakata secara efektif dan tepat agar komunikasi bisa efektif. Indikator ketepatan kata. Yang pertama, mengkomunikasikan gagasan berdasarkan pilihan kata yang tepat dan sesuai berdasarkan kaidah bahasa Indonesia, menghasilkan komunikasi puncak paling efektif tanpa salah penafsiran atau salah makna. Yang ketiga, menghasilkan respon pembaca atau pendengar sesuai harapan penulis atau pembicara. Yang terakhir, menghasilkan target komunikasi yang diharapkan. Selanjutnya, syarat-syarat ketepatan pilihan kata. Yang pertama ada membedakan makna, denotasi, dan konotasi dengan cermat. Yang kedua, membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim, misalnya adalah, ialah. Yang ketiga, membedakan makna kata secara cermat kata yang mirip ejaannya, misalnya syarat dalam artian penuh dan syarat dalam artian ketentuan. Yang keempat, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, pemakai harus menemukan kata yang tepat dalam kamus. Misalnya, modern arti subjektif canggih. Menurut Kamus Besar berarti terbaru atau mutakhir. Yang terakhir, menggunakan imbuhan asing jika diperlukan harus memahami maknanya secara cepat. Ulangi secara cepat. Misalnya, koordinir seharusnya koordinasi. Menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan yang benar, misalnya sesuai, bagi, seharusnya sesuai dengan. Selanjutnya, menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat, misalnya mobil, kata umumnya Avanza, kata khusus buatan Toyota. Selanjutnya, menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat, misalnya isu dari bahasa Inggris, publikasi perkara atau kesudahan. Isu dalam bahasa Indonesia, kabar angin, desas-desus. Selanjutnya, menggunakan dengan cermat kata bersinonim, misalnya pria dan laki-laki berhomofoni, misalnya bank dan bank. Berhomografi, misalnya apel, buah, apel, upacara. Menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat dan kata abstrak konseptual, misalnya pendidikan wirausaha, dan kata konkret atau kata khusus, misalnya mangga, berenang. 2. Kesesuaian kata memerlukan agar tidak merusak makna, suasana dan situasi yang hendak ditimbulkan atau suasana yang sedang berlangsung. Syarat kesesuaian kata menggunakan ragam baku dengan cermat, misalnya hakikat baku, hakikat tidak baku. Menggunakan kata yang berhubungan dengan nilai sosial dengan cermat, misalnya kencing kurang sopan, buang air kecil lebih sopan. Menggunakan kata idiomatik dan berlawanan dengan makna yang cermat, misalnya sesuai, bagi, salah, sesuai dengan benar. Menggunakan kata dengan nuansa tertentu, misalnya berjalan lambat, mengesot, dan merangkak. Menggunakan kata ilmiah untuk karangan ilmiah dan kata populer untuk komunikasi non-ilmiah, misalnya argumentasi ilmiah, pembuktian populer. Menghindarkan penggunaan ragam lisan dan ragam tulis, misalnya tulis, baca dalam artian bahasa lisan, menulis, membaca dalam artian bahasa tulis. Pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan gagasan ilmiah. Tuntut penguasaan. Yang pertama, keterampilan yang tinggi terhadap bahasa yang digunakan. Yang kedua, wawasan bidang ilmu yang ditulis. Yang ketiga, asistensi menggunakan sudut pandang, istilah baik dalam makna maupun bentuk agar tidak salah penafsiran. Yang keempat,
komunikasi yang baik dan benar, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pemahaman, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Selanjutnya, perubahan kata, faktor penyebab perubahan makna. Yang pertama ada kebahasaan, meliputi perubahan intonasi, bentuk kata dan bentuk kalimat. Ada kesejahteraan, kesejarahan, kesosialan, kejiwaan atau rasa takut, kehaluan, ekspresi, kesopanan. Selanjutnya bahasa asing, kata baru. Selanjutnya ada denotasi dan konotasi. Kata denotasi lebih menekankan tidak adanya nilai rasa, sedangkan konotasi bernilai rasa kias. Makna denotasi lazim disebut makna konseptual, makna yang sesuai dengan hasil observasi, pengamatan, menurut penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, dan pengalaman yang berhubungan dengan informasi faktual dan objektif. Selanjutnya makna sebenarnya, makna yang lugas, makna apa adanya polos. Konotasi berarti makna kias, bukan makna sebenarnya. Makna kata konotatif cenderung bersifat subjektif dan lebih banyak digunakan dalam situasi tidak formal. Sinonim dan idiomatik. Sinonim adalah persamaan makna kata, artinya dua kata atau lebih, perbedaan bentuk ejaan dan pengucapannya, tetapi bermakna sama. Misalnya, wanita sinonim perempuan, laki-laki sinonimnya pria. Ketidakmungkinan menukar sebuah kata dengan kata lain yang bersinonim atau hampir bersinonim disebabkan oleh berbagai alasan: waktu, tempat, kesopanan, suasana batin, dan nuansa makna. Dua kata bersinonim atau hampir bersinonim tidak digunakan dalam sebuah frasa, misalnya agar, supaya, bagi, untuk, adalah, yaitu. Selanjutnya idiomatik adalah penggunaan kedua kata yang berpasangan, misalnya berharap akan, sesuai dengan, disebabkan oleh, dan lain-lain. Contoh, bangsa Indonesia berharap akan tampilnya seorang presiden yang mampu mengatasi berbagai kesulitan bangsa. Kata berharap akan tidak dapat digantikan oleh mengharapkan akan atau berharap dengan. Yang keenam, tata tanya, di mana, yang mana, hal mana. Kata tanya hanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jika tidak menanyakan sesuatu, tidak digunakan. Misalnya, yang mana, kemana, dan hal mana. Contoh, sahabatku yang mana sangat baik kepadaku ketika di SMP dulu, sekarang menjadi pengusaha sukses. Salah. Sahabatku yang sangat baik kepadaku ketika di SMP dulu, sekarang menjadi pengusaha sukses. Itu yang benar. Yang ketujuh, homonim, homofon, dan homograf. Homonim berawal dari kata homo, berarti sama, dan nim berarti nama. Homonim dapat diartikan sama nama, sama bunyi, tapi berbeda makna. Contoh, buku, luas, buku, tetap. Homofon, homo berarti sama, dan fon berarti bunyi atau suara. Homofon mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda tulisan, dan berbeda makna. Contoh, bank, tempat menyimpan atau meminjam uang. Bank, kakak laki-laki dalam penyebutan atau pemanggilan. Homograf, homo berarti sama, graf berarti tulisan. Homograf ditandai oleh kesamaan tulisan, berbeda bunyi, berbeda makna. Contoh, apel, nama buah, apel, upacara di lapangan. Kata abstrak dan kata konkret. Kata abstrak mempunyai referensi berupa konsep, sedangkan kata konkret mempunyai referensi objek yang dapat diamati. Pemakaian dalam penulisan tergantung pada jenis dan tujuan penulisan. Uraian sebuah konsep biasanya diawali dengan pembahasan umum yang menggunakan kata abstrak, dilanjutkan dengan detail yang menggunakan kata konkret. Contoh, APBN RI mengalami kenaikan 15%, kata konkret. Selanjutnya, kebenaran pendapat itu tidak terlalu tampak, kata abstrak. Kata umum dan kata khusus. Kata umum dibedakan dari kata khusus berdasarkan ruang lingkupnya. Makin luas ruang lingkup suatu kata, makin umum sifatnya.
Sebaliknya, makna kata menjadi sempit ruang lingkupnya, makin khusus sifatnya. Kata umum, semakin besar salah penafsiran kata khusus. Semakin kecil salah penafsiran. Contoh, kata umum melihat kata khusus, melotot, melirik, mengintip, menatap. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.